Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung di podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Ayo ngulik, ayo ngobrolin literasi dan kearsipan. Bersama dengan saya, Ninutri Aprilia. Kali ini saya tidak sendiri. Ada salah satu narasumber yang akan mendampingi saya selama podcast pada siang hari ini. Beliau merupakan salah satu ibunya perpustakaan dan kearsipan. Dan beliau ini selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja perkenalkan, Ibu Rahma Nurhayati SKM Menkes. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nino. Selamat bergabung dan bisa say hello Ibu bagi masyarakat. Halo masyarakat Jawa Tengah, Sobat Literasi. Baik Ibu, podcast kali ini kita akan membahas beberapa topik Ibu. Tentang literasi dan juga layanan perpustakaan. Dan juga inovasi-inovasi terkini Ibu. Yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang selalu ditunggu oleh masyarakat tentunya Ibu, salah satunya yaitu pameran buku. Karena banyak sekali ini Bu pertanyaan dari masyarakat, kalau di dunia maya bisa disebut netizen gitu ya Bu ya. Inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh perpustakaan? Kemudian ada yang pertanyaan bagi masyarakat nih Bu. Nah, yang lagi hit dan terkini ketika masyarakat lewat di Jalan Sriwijaya gitu, bisa menengok set gitu Ibu, ke kanan atau ke kiri melihat kok ada payung yang berjejer seperti tenda-tenda. Kemudian ada buku-buku yang disusun secara warna-warni. Nah, itu yang membuat menarik masyarakat gitu ya, Bu ya. Ketika lewat Jalan Sriwijaya, kok ini ada sesuatu apa lagi ini, inovasi apa lagi yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti akan kita bahas di podcast kali ini. Dan sebelum saya memulai podcast pada siang hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun Ibu. Mentari pagi menyapa desa, cantik, indah mengiriki, embun pagi, cantik. Podcast ini tentang literasi, cantik. Mari dengarkan dengan hati, cantik. Baik. Baik Ibu, kalau kita membahas tentang literasi, ternyata literasi itu sangat luas sekali nih Ibu. Bahwa bukan hanya kemampuan membaca dan menulis saja. Nah, kali ini kita akan membahas bersama dan saya akan bertanya dengan Ibu perihal literasi yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana menurut Ibu literasi itu sendiri apa ya Bu ya? Monggo Ibu. Baik, selamat siang masyarakat Jawa Tengah, Sobat Literasi. Pada intinya Kepala Daerah ya Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sida dan semua perangkat daerah mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah. Tentu saja ini dilakukan melalui pelaksanaan program-program pembangunan. Dan masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, tetapi sebagai pelaku dari pembangunan. Artinya harus mempunyai keterlibatan aktif di dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah. Untuk bisa terlibat aktif berarti harus mempunyai kemampuan. Nah, ini makanya kenapa masyarakat Jawa Tengah pun harus berliterasi. Nah, literasi itu sendiri apa? Jadi literasi itu kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber, baik berupa teks, gambar, kemudian angka maupun media lainnya. Dan literasi ini ternyata banyak ya, luas ya, Bu, ya. Tidak hanya baca tulis saja, tapi ada literasi numerik, literasi digital, literasi sains, dan literasi keuangan. Nah, ini penting nih buat ibu-ibu nih, literasi keuangan. Baik dan ya Bu ya. Ya. Dan ini sangat luar biasa karena ketika masyarakat Jawa Tengah berliterasi, ibu-ibu berliterasi, semuanya berliterasi, ini secara otomatis akan meningkatkan kapasitasnya, kapasitas diri yang tentu saja nanti akan meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan individu di dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dan itu perpustakaan terlibat di dalamnya ya Bu ya? Betul sekali. Kehadiran perpustakaan ini luar biasa di dalam mewujudkan masyarakat berliterasi. Nah, sesuai yang disampaikan Ibu, berarti perpustakaan itu sudah berkontribusi. Betul, Mbak Nino. Untuk itu, upaya apa saja sih Ibu yang sudah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat? Nah, ini dia. Ketika kita berharap masyarakat berliterasi, itu tidak sepanjang-panjang kode ya, bentuk sudah langsung berliterasi. Jadi pembudayaan, pembiasaan literasi itu harus dilakukan secara dini ya, dari mulai anak-anak. Makanya
melalui Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini sudah menyediakan berbagai koleksi ya, koleksi untuk anak-anak yang menarik dan edukatif pastinya. Beraneka ragam gitu ya, Bu, ya? Beraneka ragam sesuai dengan jenjang usianya. Dan tidak hanya itu saja, perpustakaan juga menyelenggarakan program-program bercerita ya, storytelling. Dan kemudian ada pelaksanaan membaca menulis. Ya, kemudian ada penyediaan alat permainan yang edukatif. Dan ini tentu saja menjadi penting pelibatan orang tua dan guru, sehingga mereka pun menyadari pentingnya literasi anak sedini mungkin. Wajib berkontribusi. Karena pasti semangatnya adalah bagaimana anak-anak kita menjadi individu yang kreatif, inovatif, berpikir kritis gitu ya, menjadi individu yang berkualitas. Harapannya demikian. Oke, baik Ibu. Nah, ini Bu, yang tadi juga sudah Ibu sebutkan dan Ibu sampaikan bahwa perpustakaan itu hadir untuk bisa menjadi wadah masyarakat menghasilkan sesuatu gitu. Kira-kira ada kegiatan apa sih Bu yang ada di perpustakaan? Nah, ini mungkin biar masyarakat ibu-ibu yang ada di luar sana itu mengetahui Ibu dan menambah informasi gitu Ibu. Betul. Yang pintar itu tidak hanya anak-anak kita saja, tetapi salah satu program yang disediakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini dengan Litebis ya, literasi berbasis kemasyarakatan, yang berupa kegiatan-kegiatan pelatihan yang mendasarkan pada koleksi perpustakaan untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan, keterampilan pada wanita. Sehingga harapannya wanita Jawa Tengah ini akan lebih menjadi wanita yang berdaya, wanita yang mandiri, inovatif, dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya. Kualitas ini artinya bisa meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dari keluarga. Gitu. Jadi baik. Berarti memang perpustakaan itu ya tidak selama ini adalah gambarannya adalah tumpukan buku saja Ibu. Ternyata sebagai tempat komunitas bisa ya Bu ya, masyarakat datang ke sini hadir belajar bersama, menambah ilmu dan tujuannya juga menambah tadi cuan gitu ya Bu ya, bahasanya cuan gitu ya. Menambah penghasilan bagi orang tua untuk mengisi waktu luangnya jika sudah selesai mungkin tidak ada kegiatan lain, mengurus rumah tangga, bisa hadir ke perpustakaan dan bergabung di sini gitu ya Bu ya. Jadi ketika wanita nanti sudah berliterasi, dia sudah meningkatkan keterampilan, pemahaman pengetahuannya, dia otomatis nanti akan mengisi waktu luangnya untuk terus meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Dan harapannya mereka juga akan mengajak anggota keluarga yang lain, mengajak masyarakat di sekitarnya untuk berliterasi. Dan jangan salah Mbak Nino, ketika nanti misalnya literasi, mereka kan misalnya bisa membuat diajarin di perpustakaan untuk ketika Litebis tadi keterampilan wanita, misalnya membuat bingkisan pernikahan. Nah, ini dia. Ini Ibu yang bisa ditunjukkan, mungkin monggo Ibu bisa ditunjukkan ke masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah, Sobat Literasi, ini adalah salah satu hasil produk kegiatan Litebis di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga masyarakat berkunjung ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, hadir, membaca koleksi yang ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian langsung mempraktekkan dengan dipandu pastinya dipandu oleh narasumber atau fasilitator. Dan hasilnya seperti ini. Alangkah indahnya ketika wanita Jawa Tengah mampu seperti ini tidak hanya untuk menambah koleksi ibu-ibu nih, wanita-wanita Jawa Tengah, tetapi ini bisa juga menghasilkan cuan loh. Betul. Gini ya Bu ya? Betul. Cuan. Ya, betul. Dan ini sehingga wanita Jawa Tengah bisa membantu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi tidak hanya sekedar meningkatkan minat baca anak-anak ya, tapi sekali ya Bu ya. Betul, ini ada sepatu, ada kopit ini ya Bu ya. Oke, tidak hanya sepatu loh, ternyata tas juga ada dan mungkin ada kreasi-kreasi lainnya yang mungkin ada bingkisan ketika pernikahan. Kemudian aksesoris perhiasan ya, aksesoris perhiasan wanita, betul. Banyak sekali. Wah, menarik sekali ini. Nah, ini mungkin bagi masyarakat nih yang mendengarkan podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sangat menarik loh ini loh. Bisa ya Bu berbondong-bondong hadir ke perpus gitu ya Bu ya. Nggak hanya sendiri tapi bisa nanti komunitasnya mungkin lokasinya juga tidak jauh loh. Tidak jauh ya Bu ya. Dengan Simpang 5. Oh betul, di tengah kota. Gitu Bu. Aksesnya mudah ya bagi masyarakat Jawa Tengah untuk hadir di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin juga sedikit informasi bagi masyarakat. Monggo silahkan juga follow Instagram kami, salah satu sosmed kami di Dinas
Arpusprov Jateng atau Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, karena ini informasinya kegiatan juga diposting ya Bu? Oh iya, Juga betul. diposting betul ya Bu ya di Betul. media sosial kami, jadi silahkan bisa mendaftar secara online gitu ya Bu Ya. ya, bisa ya Bu ya? Ya. Oke, baik-baik. Wah, ini sangat menarik sekali nih dan menambahkan wawasan bagi masyarakat nih Bu. Nah, ini Bu sangat menarik, tidak hanya keterampilan, tidak hanya buku bacaan, tapi kira-kira nih Bu, dan juga ada kalau masyarakat lewat nih Bu, ada penampilan gedung yang baru mungkin Bu. Nah, kira-kira fasilitas apa saja sih Bu yang ada di perpustakaan ini agar juga masyarakat juga lebih dapat mengetahui lebih lanjut gitu Bu. Monggo Ibu. Ya, baik masyarakat Jawa Tengah Sobat Literasi. Jadi jangan berpikir bahwa perpustakaan itu hanya sekedar baca tulis, membaca, menulis saja. Tidak. Ternyata di perpustakaan Provinsi Jawa Tengah banyak sekali layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah. Kami mempunyai ruang audiovisual seperti teater atau bioskop lah, seperti bioskop, sehingga itu kapasitasnya 50 orang, dan itu bisa juga untuk nonton bareng film-film dokumenter bersejarah, atau mungkin juga untuk lokakarya dan sebagainya, karena kapasitasnya lumayan banyak, 50 orang. Bondong-bondong gitu ya, rombongan gitu Betul. ya. Baik. Ya, kemudian ada juga ruang baca, ruang peminjaman pengembalian buku, perpustakaan keliling juga ada, layanan perpustakaan digital juga ada. Dan tentu saja perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga ramah difabel. Ini penting, Mbak. Ramah difabel. Nah, apa aja itu Bu kira-kira fasilitasnya? Ada penyediaan RAM, ada lift sehingga memudahkan difabel untuk mengakses ke ruang perpustakaan yang dipilihnya. Kemudian tempat parkir yang memadai sehingga tidak merepotkan masyarakat Jawa Tengah untuk datang ke perpustakaan. Ada ruang tersendiri juga ya Bu untuk masyarakat difabel di perpustakaan? Ya, ada juga. Oh, ada juga. Kemudian ada format-format koleksi buku yang pakai braille, ada audio book, dan seperti sebagainya. Ini Bu, mungkin contohnya. Oh ya, monggo Ibu. Nah, ini biar masyarakat bisa mengetahui lebih lanjut Ibu. Ini ya buku. Nah, ini adalah contoh untuk yang tunanetra ya, maaf, difabel. Ini dengan format yang pakai huruf braille. Ini ada juga. Dan banyak sekali koleksinya sehingga bisa diakses oleh masyarakat difabel. Oke, baik. Ini pun gratis Ibu. Oh iya, ini perlu informasi gratis berbayar. Nah, tidak berbayar Bu. Ya, siapapun boleh mengaksesnya dan gratis, tidak ada pungutan. Siapapun itu ya Bu, nggak ada pungutan sama sekali untuk dari anak kecil, remaja, dewasa, lansia, difabel dan semuanya. Wah, luar biasa itu. Baik. Nah, ini kita sudah bercerita lebih lanjut tuh, fasilitasnya menarik sekali ya masyarakat. Monggo bisa datang ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dan ada pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira inovasi terkini yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu apa ya Bu? Yang ter-up to date. Nah, monggo Ibu. Ya. Ada dua hal besar ya, masyarakat Jawa Tengah dan Sobat Literasi. Yang pertama, dalam waktu dekat, dalam ring waktu 1 sampai dengan 14 Agustus, ini akan diselenggarakan pameran buku. Pameran buku, lokasinya juga di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Di Jalan Sriwijaya? Jalan Sriwijaya. Dan koleksinya luar biasa, sangat menarik dan edukatif. Harganya juga terjangkau, mulai dari 5.000 dan tentu saja ada diskonnya. Ada diskon? Ada diskonnya. Itu yang paling disukai oleh masyarakat Bu. Diskon gratis. Nah, itu. Dan betul. Ini pun selama waktu 1 sampai 14 Agustus ini tidak hanya pameran buku, ada kegiatan lain pendukungnya. Ada talk show, pemutaran film, kemudian silent reading, bedah buku, nonton bareng, kursus keterampilan, lomba mewarnai dan lain sebagainya. Bahkan ada cek kesehatan, donor darah. Nah, kalau kembali lagi ada stand kuliner ya, UMKM se-Jawa Tengah. Dan tentu saja ini news ya, Mbak News enak dan sehat pastinya ya. Sehat. Dan hal yang kedua, itu Bu. Jadi di gedung perpustakaan tuh kita punya atap nih. Dan atap ini yang tampak dari jalan tuh ada payung-payung warna-warna. Nah, ini yang masyarakat bertanya-tanya Bu. Nah, ini adalah inovasi terbaru karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah kan mendorong tuh ada inovasi. Nah, salah satunya kita menyediakan tempat baca outdoor ya. Tempat baca outdoor yang tempatnya di atas ya, di atap. Di rooftop ya, rooftop. Nah, ini jadi semacam kafe Mbak. Ya, kafe yang nanti insya Allah akan diberi nama Aksara Cafe The Rooftop.
Oke, Bu. Aksara Cafe de Rooftop. Oke, sekali Ya. lagi Aksara Cafe de Rooftop. Wow. Dan ini tempat baca outdoor yang menarik, dan kemudian masyarakat Jawa Tengah sobat literasi bisa membaca, bisa berdiskusi sambil makan minum, ya, menikmati menikmati menu-menu yang disediakan oleh Cafe Aksara de Rooftop tadi. Kayaknya seru sekali nih, Bu. Nah, ini bagi menunya juga menu-menu apa ya? Contohnya misalnya Bu ya nih ya. misalnya ada Penasaran kayak ini masyarakat nasi ya. gurih Laskar Pelangi. Wah, ada judulnya buku juga ya, Bu. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong, perpustakaan. Wow, ada lagi, Kemudian Bu. ada nasi cumi Dilan. Oh, nasi cumi itu. Dilan. Betul, Bu. Nah, nasi ayam tentang kamu. Oh, kamu. Oh, betul. Banyak Menarik ya, Bu ya. Menu-menu yang bisa dinikmati, dan saya yakin ketika masyarakat Jawa Tengah sobat literasi berkunjung pasti akan datang berkali-kali untuk berdiskusi banyak hal. Jadi masyarakat semakin betah gitu ya, Ber ya. Kerasan kalau misalnya orang Jawa itu kerasan di perpustakaan. Jam bukanya ya mulai dari jam 8 ya. Dari jam 8 sampai 21. Ini selama apa namanya? Pameran buku. Pameran buku. Oh iya, betul, Ibu. Nanti sampai dievaluasi lagi. Oke, baik. Berarti selama ini akan buka di kafe Aksara ya, Bu ya. akan diresmikan nanti. Ini belum ya. Ini akan diresmikan pada tanggal 11 Agustus oleh Ibu Hajah Nawal Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Oke nih, nah buat masyarakat yang menonton podcast kali ini jangan lupa catat tanggalnya, jangan lupa untuk datang juga boleh ya, Bu ya. Boleh. Jadi di saat peresmian nanti Cafe Aksara de Rooftop tanggal 11 Agustus 2025. Oke, baik, sangat menarik sekali ini, Bu, informasinya. Berarti masyarakat akan pasti akan datang dan hadir gitu beramai-ramai ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, pertanyaan terakhir, Ibu, dari saya, mungkin pesan Ibu bagi masyarakat. Monggo, Ibu, silahkan. Baik, halo sobat literasi, ayo hadir dan ramaikan pameran buku tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Acara ini akan menghadirkan ribuan koleksi buku dari berbagai penerbit, diskon menarik, talkshow inspiratif, workshop kreatif, dan banyak kegiatan lainnya. Dan tentu saja jangan lupa dicatat tanggalnya nih, tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus jam 8 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Tempatnya Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya nomor 29A Semarang. Kita jadikan momen ini sebagai ajang menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, dan mempererat semangat literasi di tengah masyarakat. Jangan lupa ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Karena membaca itu keren, berbagi ilmu itu mulia. Datang, baca, dan jadi bagian dari perubahan. Oke, baik. Terima kasih sekali, Bu. Pesan yang sangat menarik sekali nih bagi masyarakat. Monggo silahkan berbondong-bondong beramai-ramai meramaikan pameran buku. Tapi saya punya pantun loh. Bu. Ya. Kalau Mbak Nini tadi mengawali dengan pantun. Balas pantun saya gitu ya, Bu. Ya, asik sekali. Monggo, Ibu. Ya. Burung nuri hingga bidahan. Cakep. Bernyanyi riang sambil menari. Cakep. Yuk semangat tingkatkan baca. Cakep. Lewat pameran buku tahun ini. Asik, tepuk tangan dulu. Menarik sekali ini, Bu. Wow, ajakan Ibu untuk masyarakat Jawa Tengah gitu ya, seluruh masyarakat Jawa Tengah. Silahkan untuk hadir di acara pameran buku yang diadakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk terakhir kalinya, izinkan saya, Ibu, untuk closing statement pada podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini tentang pameran buku di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Semoga obrolan kita ini hari ini bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih mencintai buku, untuk bisa hadir langsung juga ke pameran, dan jangan lupa catat tanggalnya di tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2025 di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena buku itu bukan hanya jendela dunia ya, Ibu, akan tetapi juga pintu menuju masa depan yang cerah. Baik, sampai jumpa di pameran dan sampai bertemu lagi di podcast yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.